api yang bergejolak. Seperti julukannya sendiri, lahab, yang berarti api. Abu Lahab akan dibakar oleh api neraka yang ia ciptakan sendiri melalui dosa-dosanya. Bukan api biasa, tapi api yang menyala-nyala, membara tanpa henti. Saat mendengar ini, Abu Lahab tertawa sombong. Mana buktinya? Aku masih hidup, kaya, dan kuat. Assalamualaikum, sahabatku yang diridhoi Allah. Bayangkanlah, sahabat-sahabatku, kita berada di tengah gurun pasir yang panas membara. Di kota Mekah yang kuno, pada masa jahiliyah, saat itu, manusia menyembah berhala-berhala batu. Darah dendam mengalir di antara suku-suku, dan kegelapan hati menyelimuti jiwa-jiwa. Di tengah kegelapan itu, lahir seorang anak yatim bernama Muhammad, yang kelak menjadi cahaya bagi umat manusia. Muhammad tumbuh di keluarga Bani Hashim, bagian dari suku Quraisy yang mulia. Ayahnya, Abdullah, telah tiada sebelum ia lahir, dan ibunya, Aminah, meninggal saat ia masih kecil. Ia diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, seorang pemimpin yang disegani. Setelah kakeknya wafat, Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, yang melindunginya seperti anak sendiri. Tapi, ada paman lain yang berbeda, namanya Abdul Yusa, yang lebih dikenal sebagai Abu Lahab, Bapak Api. Mengapa dijuluki begitu? Karena wajahnya yang merah membara seperti api, atau mungkin karena sifatnya yang panas dan pemarah. Abu Lahab adalah saudara kandung Abu Thalib, paman Nabi yang kaya raya, tapi hatinya keras, seperti batu gurun. Istrinya, Ummu Jamil, yang bernama asli Arwah binti Harb, adalah saudara perempuan Abu Sofyan, pemimpin Quraisy yang sombong. Ummu Jamil cantik, tapi hatinya penuh racun. Ia suka bergosip, menyebar fitnah, dan membenci siapa saja yang mengganggu kekuasaannya. Pasangan ini hidup mewah, dengan harta yang melimpah dari perdagangan, tapi mereka tak pernah puas. Mereka melihat Muhammad sebagai ancaman, karena ia mulai membawa pesan baru yang mengguncang fondasi kehidupan mereka. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, mohon dukungannya untuk channel ini, insya Allah berkah. Hari ini, mari kita telusuri kisah mereka, sebuah cerita yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Lahab. Ini bukan sekedar dongeng, tapi pelajaran abadi tentang bagaimana kesombongan dan permusuhan terhadap kebenaran bisa membakar diri sendiri. Dengarkanlah dengan hati, karena kisah ini dimulai dari sebuah panggilan di lembah yang sunyi. Waktu berlalu, Muhammad dewasa menjadi pria yang jujur, dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Ia menikah dengan Khadijah, wanita mulia yang mendukungnya. Pada usia 40 tahun, wahyu pertama turun di Gua Hiro. Iqra, bacalah. Malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, dan Muhammad menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Hanya keluarga dekat dan sahabat setia yang masuk Islam. Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar. Tapi Allah memerintahkan untuk dakwah terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Bukit Syafa, memanggil suku Quraisy. Wahai Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Fir, wahai Bani Ka'ab. Orang-orang berdatangan, penasaran, mereka berkumpul di lembah Bata, di bawah terik matahari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas bukit, suaranya bergema. Jika aku katakan ada pasukan musuh di balik bukit ini yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Mereka serentak menjawab, ya, karena engkau tak pernah bohong. Lalu beliau berkata, maka aku peringatkan kalian tentang azab yang pedih jika tak menyembah Allah yang Esa dan tinggalkan berhala-berhala itu. Orang-orang terdiam. Beberapa mulai bergumam, tapi tiba-tiba Abu Lahab bangkit dengan marah. Wajahnya merah padam seperti api yang menyala. Ia berteriak, celakalah engkau, Muhammad, karena ini saja engkau kumpulkan kami. Hanya untuk omong kosong ini, ia melempar batu ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tak mengenai. Kerumunan bubar, tapi hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tegar. Saat itu juga Allah menurunkan wahyu yang langsung menjawab sikap Abu Lahab.
Firman-Nya turun seperti petir di langit Mekah, mengabadikan kehancuran Abu Lahab selamanya. Bayangkan betapa getirnya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pamannya sendiri menolak. Tapi Allah tak tinggal diam. Malaikat Jibril datang lagi, membawa ayat-ayat yang singkat tapi menusuk. Dengarkanlah firman Allah dalam surah Al-Lahab. Ayat pertama yang berbunyi, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia." Ayat ini seperti pukulan telak. Kedua tangan Abu Lahab yang biasa ia gunakan untuk melempar kotoran ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau memukul budak-budak yang masuk Islam, kini dikutuk. Bukan hanya tangannya, tapi seluruh dirinya binasa. Abu Lahab mendengar ayat ini, tapi bukannya taubat, ia semakin marah. Ia berkata kepada istrinya, "Lihat apa yang dikatakan keponakan kita itu. Ia kutuk aku binasa." Ummu Jamil tertawa sinis. "Kita punya harta, kita punya kekuasaan. Apa yang bisa ia lakukan?" Lalu, ayat kedua turun, seolah menjawab kesombongan mereka. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ya, Abu Lahab kaya raya. Ia punya karavan dagang yang membawa rempah-rempah dari Yaman ke Syam. Hartanya melimpah, anak-anaknya banyak, tapi itu tak menyelamatkannya dari azab. Apa yang ia usahakan, kekayaan dari riba, perdagangan budak, dan penyembahan berhala, semua itu sia-sia. Kisah ini mengajarkan kita, sahabatku, bahwa harta bukan segalanya. Jika hati tak beriman, harta hanya api yang membakar pemiliknya. Abu Lahab tak berhenti di situ. Ia semakin gencar memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di pasar, Abu Lahab mengikuti dari belakang, berteriak, "Jangan dengar dia. Ia penyihir, ia pembohong." Istrinya, Ummu Jamil, lebih licik. Ia suka meletakkan duri-duri tajam di jalan yang dilewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau melempar kotoran ke depan rumah beliau. Mereka berdua seperti ular berbisa yang menyusup di malam hari. Waktu terus berlalu, permusuhan semakin memuncak. Abu Lahab bahkan melarang anak-anaknya menikah dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu putranya pernah bertunangan dengan Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Lahab memaksa membatalkannya. Hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedih, tapi Allah menguatkannya. Lalu ayat ketiga turun, menggambarkan nasib Abu Lahab di akhirat. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Api yang bergejolak, seperti julukannya sendiri, Lahab, yang berarti api. Abu Lahab akan dibakar oleh api neraka yang ia ciptakan sendiri melalui dosa-dosanya. Bukan api biasa, tapi api yang menyala-nyala, membara tanpa henti. Saat mendengar ini, Abu Lahab tertawa sombong. "Mana buktinya? Aku masih hidup, kaya, dan kuat." Tapi tak lama kemudian, tanda-tanda mulai muncul. Tak hanya Abu Lahab, istrinya juga tak luput dari kutukan. Ummu Jamil, yang suka membawa kayu bakar untuk membakar hati orang lain dengan gosipnya. Ia sering membawa tumpukan kayu berduri, menebarkannya di jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat keempat turun, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Ya, Ummu Jamil digambarkan sebagai pembawa kayu bakar. Di dunia, ia membawa duri dan kayu untuk menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat, ia akan membawa kayu bakar untuk nerakanya sendiri. Kisahnya tragis. Suatu hari, Ummu Jamil marah besar saat mendengar ayat ini. Ia ambil batu besar, berniat melempar ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat di Ka'bah. Tapi Allah lindungi beliau. Ummu Jamil tak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meski beliau tepat di depannya. Ia bertanya-tanya, "Mana Muhammad? Aku mau hancurkan mulutnya yang mengutukku." Tapi ia pulang dengan tangan hampa. Semakin membara dendamnya. Permusuhan berlanjut hingga perang Badar. Abu Lahab tak ikut perang karena sakit, tapi ia kirim pengganti. Saat Quraisy kalah, berita datang. Banyak pemimpin tewas. Abu Lahab semakin lemah. Luka di tubuhnya membusuk. Tak ada yang berani mendekat karena baunya busuk. Ia mati dalam kesengsaraan. Tak ada yang menguburkan dengan layak.
Ummu Jamil, sebelum mati, ia mendengar ayat terakhir. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Tali dari sabut, masad, melambangkan kehinaan. Di akhirat akan diikat dengan tali kasar. Ditarik ke neraka seperti budak. Di dunia ia sombong dengan kalung emasnya, tapi itu tak berguna. Kisah mereka berakhir tragis. Abu Lahab mati karena penyakit menular. Tubuhnya dibuang ke lubang. Ummu Jamil tewas tersangkut duri yang ia tebar sendiri. Lehernya terjerat tali. Sungguh, firman Allah terbukti. Mereka binasa karena tangan mereka sendiri. Sahabatku, kisah Abu Lahab bukan hanya tentang paman yang durhaka. Ini pelajaran untuk kita semua. Kesombongan, harta, dan kedudukan tak menyelamatkan jika hati tak beriman. Abu Lahab adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kedekatan darah tak berguna tanpa iman. Sebaliknya, Bilal bin Rabah, budak hitam, menjadi mulia karena keimanannya. Surah Al-Lahab mengajarkan, jauhi permusuhan terhadap kebenaran. Sisipkan iman dalam hati, sebelum api dendam membakar diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sabar, tak balas dendam. Mari kita ambil hikmahnya. Perbaiki hati, bantu sesama, dan ingat, akhirat lebih penting dari dunia. Terima kasih telah menonton kisah ini sampai habis. Silakan tulis di kolom komentar surat apa lagi dari Al-Quran yang ingin didengarkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.